Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang revolusi pertanian di era 4.0. Tapi sebelum itu, pastikan dulu kalian udah like, comment, dan subscribe ya. Revolusi pertanian di era 4.0 mewakili perubahan besar dalam industri pertanian yang ditandai oleh penerapan teknologi canggih dan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Revolusi pertanian di era 4.0 adalah fase baru dalam evolusi pertanian yang menggabungkan teknologi canggih dengan metode pertanian tradisional. Selanjutnya, perubahan teknologi dalam pertanian. Yang pertama, pendeteksian dini, yang kedua, pertanian terkoneksi, dan yang ketiga, pertanian vertikal. Pendeteksian dini sendiri merupakan teknologi sensor dan pemantauan yang memberikan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi masalah tanaman sejak dini. Dan pertanian terkoneksi sendiri merupakan perangkat LOT yang menghubungkan petani dengan data tentang tanaman, cuaca, dan pasar secara real-time. Serta pertanian vertikal, yaitu pendekatan inovatif menggunakan teknologi untuk menanam secara vertikal dan secara efisien. Yang selanjutnya, manfaat revolusi pertanian bagi petani itu sendiri, yaitu yang pertama, produktivitas meningkat, yang dimana menyebabkan teknologi memungkinkan peningkatan produksi yang menghasilkan hasil yang lebih banyak. Yang kedua, pengurangan risiko teknologi yang dapat membantu mengurangi faktor risiko seperti cuaca ekstrim dan serangan hama. Dan yang ketiga, akses untuk pasar global, yaitu pemanfaatan teknologi yang memungkinkan petani untuk terhubung dengan pasar global dan mencapai pelanggan baru. Selanjutnya, tantangan dalam menerapkan revolusi pertanian di era 4.0. Yang pertama, biaya implementasi. Investasi awal dalam teknologi canggih dapat menjadi hambatan bagi petani dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, kesenjangan teknologi. Tidak semua petani memiliki akses atau keterampilan menggunakan teknologi modern. Selanjutnya, ketiga, perubahan budaya. Adaptasi terhadap perubahan cara tradisional bertani bisa menjadi tantangan bagi beberapa petani. Selanjutnya, ada 3 peran utama dalam keberlanjutan dan revolusi pertanian di era 4. Yang pertama, pemulihan tanah. Pendekatan pertanian berkelanjutan memprioritaskan pemulihan dan pemeliharaan kualitas tanah. Yang kedua, pemanfaatan energi terbarukan. Pertanian modern semakin mengadopsi energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, pengurangan limbah. Strategi pertanian berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi limbah dan polusi yang dihasilkan agar pertanian semakin baik. Model bisnis baru dalam pertanian. Yang pertama, e-commerce pertanian. Perdagangan produk pertanian secara online memungkinkan petani untuk mencapai pasar yang lebih luas. Yang kedua, asuransi pertanian berbasis teknologi. Solusi asuransi yang dijalankan dengan teknologi untuk melindungi hasil pertanian. Yang ketiga, pasar lanjutan. Pengembangan model bisnis melalui kemitraan yang memungkinkan peningkatan nilai tambah produk. Kemudian ada dampak sosial dan ekonomi dari revolusi pertanian. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Teknologi membuka kesempatan untuk peningkatan ekonomi bagi petani. Yang kedua, konservasi lingkungan. Pendekatan berkelanjutan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Yang ketiga, perbaikan sosial. Revolusi pertanian dapat memberikan manfaat sosial seperti menciptakan lapangan kerja di daerah pedesaan. Solusi untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap teknologi pertanian terbagi atas 3. Pertama, pendidikan luar biasa, seperti pendidikan berbasis teknologi di pedesaan. Kedua, kemitraan, seperti kerjasama investasi untuk menyediakan teknologi bagi petani kecil. Ketiga, subsidi pemerintah, subsidi untuk pengembangan dan penerapan teknologi di pertanian. Jadi kesimpulan dan arah masa depan revolusi pertanian ada 3, yaitu
pertanian robotik, pemanfaatan robot dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Kedua, pertanian vertikal, model pertanian dalam ruangan yang inovatif untuk memaksimalkan penggunaan lahan. Ketiga, pertanian presisi, penerapan teknologi untuk memantau kondisi tanah dan tanaman secara detail. Terima kasih untuk semua orang yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.